Dan jadilah nata de coco tawar seperti ini. Jadi saya berharap dengan video ini teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi nata de coco, karena sisa atau residu dari apakah itu cuka untuk membuatnya atau kemudian bahan penguat bakterinya itu sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang proses pengolahan nata de coco secara sederhana dari pasca panen, dari setelah dipanen hingga menjadi nata de coco tawar. Video ini memang sengaja saya buat seperti itu. Jadi pertama dari nata de coco tawar diubah menjadi nata de coco yang manis. Lalu sekarang dari nata de coco yang hasil panen diubah menjadi nata de coco tawar. Tujuan saya di sini adalah agar teman-teman bisa memahami seperti apa sih proses pembuatan nata de coco itu. Dan saya minta tolong jangan di-skip-skip ya videonya atau diloncati videonya, agar tujuan yang ingin saya sampaikan itu tercapai. Jadi tidak lagi ada anggapan bahwa nata de coco itu makanan yang tidak sehat atau ini fermentasinya seperti apa. Terus ya, pokoknya intinya tentang hal-hal buruk dari nata de coco itu bisa kita jawab dalam video ini. Nah, di depan saya ini adalah nata de coco yang siap untuk dipanen. Kita buka dulu tutupnya. Nah, ini seperti ini. Ini nata de coconya. Memang ini belum kering benar ya, masih ada sisa airnya sedikit. Sebenarnya ini masih besok baru bisa benar-benar kering. Tapi karena hari ini saya perlukan untuk membuat video ini, jadi saya panen hari ini. Jadi seperti ini. Ini nata de coco yang baru kita panen. Ini tidak bisa langsung kita konsumsi, tapi harus kita proses terlebih dahulu dengan proses yang sangat panjang. Jadi tolong sekali lagi jangan dipotong videonya agar teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini kurang ya, maksudnya fermentasinya kurang. Seharusnya ini dipanen besok. Terlihat di sini masih ada airnya. Kalau besok ini sudah kering, jadi nampannya sudah kering, sudah tidak ada lagi airnya. Tapi untuk keperluan video ini, saya panen hari ini dan saya tunjukkan kepada teman-teman saya bagaimana proses selanjutnya. Oh ya, mohon maaf, saya tidak menampilkan muka saya karena dalam proses seperti ini sangat tidak memungkinkan saya berpakaian yang pantas untuk ditampilkan di video gitu. Nah, ini kulit arinya di belakang sini. Ini harus kita kerok dulu. Kita kerok seperti ini. Harus sampai bersih. Ini gambaran saja ya. Jadi secara sederhana seperti ini. Kalau di perusahaan yang besar atau di pabrik yang besar sudah tidak lagi menggunakan pisau seperti ini, tapi menggunakan mesin pengerok. Jadi ada lagi mesin kupasnya ya, langsung menggunakan mesin. Jadi sekali lagi terlihat kan bahwa nata de coco itu higienis gitu loh. Sehat gitu, makanan yang sehat. Jadi seperti ini. Ini. Nah, sampai bersih. Sudah tidak ada lagi lendir-lendirnya. Maksud saya kulit arinya sudah hilang. Lalu kita cuci. Kita cuci. Bentar ya. Kita cuci seperti ini. Nih. Setelah itu kita cuci. Setelah ini kita potong-potong. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua, bisa tetap saja kita rendam dalam bentuk lembaran seperti ini. Kemudian kita ganti airnya, merendamnya selama 2 hari. Dan diganti airnya setiap 6 jam. Atau cara yang lain lagi adalah setelah ini kita potong-potong, selanjutnya kita press. Kita tekan sampai airnya habis. Setelah airnya habis, nanti kita proses selanjutnya. Kali ini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah setelah kita cuci, nata de coco ini akan kita potong-potong. Lalu kita rendam selama 2 hari dengan mengganti airnya setiap 6 jam sekali. Jadi ada banyak proses pengolahan nata de coco setelah panen. Tujuannya yang penting dari semua proses itu adalah 1. Menghilangkan air yang ada di dalam nata de coco ini. Karena air ini rasanya asam, jadi harus kita hilangkan sehingga layak untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon sekali lagi jangan berpikir negatif tentang nata de coco. Ini akan saya tunjukkan prosesnya satu persatu. Oke, lanjut ya. Ini akan saya potong-potong. Baik, kita mulai saja. Langsung kita potong-potong nata de coco ini. Kalau di perusahaan yang besar atau di pabrik-pabrik yang besar, motongnya sudah tidak pakai pisau lagi ya, tapi tidak pakai pisau manual seperti ini, tapi sudah ada mesin pemotongnya sendiri dengan bermacam-macam potongan ya tentunya. Ada yang besar, ada yang kecil, kemudian serut, kemudian juga ada yang dibuat slice atau tipis-tipis. Nah, ini karena saya menggunakan pisau biasa, hasilnya nanti hanya bentuk dadu atau kotak-kotak gitu ya. Ini seperti ini. Ini sengaja saya belah lagi. Tujuan saya untuk mendapatkan dadu yang kecil-kecil saja. Biar apa? Biar cepat tawar. Tapi sekali lagi itu masih tawar yang belum bisa dimakan ya. Prosesnya panjang soalnya nata de coco ini. Makanya sangat disayangkan apabila ada yang mengambil kesimpulan sendiri tentang nata de coco itu. Dimohon ini dicermati proses pengolahannya. Jadi seperti ini kita potong-potong semuanya. 1 lembar nata de coco ini akan menghasilkan kurang lebih antara 1 hingga 1,5 kilogram, atau bahkan kalau tingkat ketebalannya lebih tebal lagi bisa sampai 2 kilogram. Jadi seperti itu. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, saya tidak menampakkan wajah saya karena sangat tidak memungkinkan untuk tampil ya di depan video kali ini. Mengingat ini prosesnya seperti ini. Jadi ini kita potong-potong sampai semuanya terpotong. Oke teman-teman, ini nata de coco yang 1 lembar tadi sudah saya potong-potong semuanya menjadi seperti ini. Selanjutnya nata de coco ini akan saya rendam. Saya rendam di dalam air. Seperti ini. Pastikan airnya bersih dan jumlahnya banyak ya. Nih, seperti ini. Ini kita biarkan saja selama 6 jam. Nanti setelah 6 jam kita ganti lagi airnya. 6 jam berikutnya kita ganti lagi airnya. Begitu seterusnya selama 48 jam. Jadi akan ada 8 kali pergantian air. Ini adalah nata de coco yang sudah kita rendam selama 48 jam. Dan kita ganti airnya setiap
6 jam sekali. Jadi total penggantian airnya ada 8 kali. Ini warnanya sudah terlihat bening, sudah jauh berbeda dengan ketika di awal tadi ya. Warnanya kan putih agak keruh gitu. Terus kemudian baunya, ini baunya sudah tidak ada bau lagi. Karena yang tadi yang di awal itu baunya seperti tape. Kalau ini sudah tidak ada baunya lagi. Dan ini rasanya sudah tawar. Jadi sudah tidak seperti yang di awal tadi yang ada asam-asamnya. Ini sudah tawar. Jadi ini sudah bisa dibilang nata ini bersih. Tapi sekali lagi nata ini belum siap untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena nata ini masih keras. Jadi kalau kita gigit, ini belum bisa terpotong oleh gigi kita. Akan saya tunjukkan. Nah, hasilnya masih seperti ini. Nah, belum terpotong atau belum bisa dimakan. Nah, agar nata ini bisa dimakan atau bisa terpotong oleh gigi kita, ini harus kita rebus terlebih dahulu. Kemudian nata yang sudah kita saring, kita taruh di dalam panci. Kita tambah air secukupnya. Selanjutnya, nata ini kita rebus. Ini adalah bahan pengental yang akan kita gunakan untuk melembutkan nata de coco itu. Jadi, tekstur nata de coco akan lembut kalau kita kasih bahan pengental seperti ini. Dan ini, bahan pengental ini bisa kita beli di toko kue, karena bahan ini biasa kita gunakan untuk membuat es krim ya. Dan ini adalah tentu saja bahan tambahan pangan. Jadi ini food grade ya, artinya memang bahan untuk makanan. Oke. Ini juga ada dari BP POM-nya. Jadi ini merupakan bahan tambahan pangan yang memang untuk makanan. Oke. Bahan ini akan kita larutkan dengan air hangat. Ini kita gunakan air hangat ini, terserah takaran airnya seberapa. Ini saya gunakan setengah gelas. Dan ini bahan pengentalnya tadi saya gunakan seujung sendok teh seperti ini. Kita larutkan di sini. Ini melarutkannya, nah harus dengan air hangat ya. Kalau tidak dengan air hangat, dia tidak bisa larut. Kita larutkan sampai benar-benar larut. Seperti ini, kita aduk terus sampai benar-benar larut. Setelah larut, ini kita tuangkan seperti ini. Lalu kita tutup dan biarkan mendidih. Setelah mendidih jangan diangkat dulu, tapi dibiarkan selama kurang lebih 3 menit. Setelah mendidih seperti ini, kita tutup, kemudian kita matikan kompornya, dan kita biarkan selama 5 jam. Setelah itu, nanti kita ganti airnya, dan kemudian kita rebus kembali dengan ditambah pengental, seperti tadi. Setelah 5 jam, selanjutnya kita saring seperti ini. Kita ganti airnya. Kemudian ini kita rebus kembali. Setelah ditambahkan CMC, ini kita rebus kembali sampai mendidih. Dibiarkan selama 5 menit. Setelah itu kita matikan kompornya dan kita biarkan selama 5 jam. Baru kita ganti airnya. Nata de coco yang sudah dingin, kita saring seperti ini. Nah, ini sudah siap kita konsumsi. Mari kita coba apakah ini sudah bisa kita gigit atau belum.
Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita gigit. Selanjutnya, ini bisa kita jual sebagai nata de coco tawar atau bisa kita olah menjadi minuman kemasan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah proses pengolahan nata de coco itu tidak sebentar. Harus direndam selama 2 hari, kemudian diganti airnya sebanyak 8 kali. Selanjutnya direbus dengan 2 kali perebusan, di mana setiap merebusnya kita campur dengan CMC. Baru setelah itu kita rebus sekali lagi untuk membersihkan sisa-sisa CMC-nya, dan jadilah nata de coco tawar seperti ini. Jadi saya berharap dengan video ini teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi nata de coco, karena sisa atau residu dari apakah itu cuka untuk membuatnya atau kemudian bahan penguat bakterinya itu sudah hilang dengan diganti berulang-ulang, direndam, diganti berulang-ulang, dan kemudian direbus berulang-ulang juga. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya di video-video saya berikutnya akan saya tunjukkan cara lain untuk mengolah nata de coco ini selain dengan diganti berulang-ulang airnya, bisa juga dengan dipres. Dan juga saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat nata de coco dalam kemasan. Apabila dirasa ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan atau salah atau bagaimana, kritik, saran, dan komentar langsung saja ditulis di kolom komentar. Dan bila suka dengan video-video saya, boleh di-like. Dan jika takut ketinggalan dengan video-video saya berikutnya, bisa tekan tombol subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.